Selamat datang di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Dengan moto Fagogoro, Fail Cino, Fai Sayang. Ya, inilah yang menjadikan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah tetap bersatu dan dapat menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan aman. Diperkuat lagi dengan falsafah Fagogoro yang merupakan pandangan hidup tentang keadaban, perilaku sosial masyarakat Weda, Patani, GB, dan juga Maba di Halmahera Timur. Kecamatan Patani dapat ditempuh melalui jalur udara dari Jakarta menuju Ternate selama 3,5 jam dan dilanjutkan dengan jalur laut menggunakan speedboat dari Ternate menuju ibu kota provinsi Sofifi kurang lebih 45 menit. Kemudian menggunakan jalur darat dari Sofifi menuju ibu kota Kabupaten Weda kurang lebih 3 jam dan dilanjutkan menuju ibu kota Kecamatan Patani kurang lebih 4 jam. Maka kita akan sampai di Desa Kipai sebagai ibu kota Kecamatan Patani. Patani adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah yang beribu kota di Desa Kipai. Luas wilayah Kecamatan Patani 233,36 km bujur sangkar, terdiri dari Desa Kipai, Desa Dakajaya, Desa Wailegi, Desa Yeisowo, dan Desa Yondeli yang memiliki keindahan alam yang masih asli, baik di darat maupun keindahan lautnya. Patani memiliki salah satu tradisi pada saat menyambut dan memperingati datangnya bulan Maulid yang diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati dengan tradisi Fanten. Kita semua tahu bahwa ada budaya Fanten. Fanten ini itu diatur oleh leluhur kami. Leluhur kami ini dia punya asal dari Irak. Orang yang dari Irak ini namanya Marmara Amin. Fanten oleh masyarakat Patani merupakan sebuah tradisi menyambut dan memperingati bulan Maulid, yakni hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi Fanten telah ada sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini diwariskan oleh leluhur bukan tanpa sebab. Asal muasal tradisi Fanten diperingati atas sebuah kisah cerita leluhur, yaitu pertemuan ketiga saudara yang terpisah ratusan tahun lalu adalah Mobon, Poton, dan Were yang akhirnya kembali bertemu di waktu dan tempat yang tepat, yaitu di Poton yang saat ini menjadi nama Kecamatan Patani. Pertemuan inilah yang dikaitkan waktu dan pelaksanaannya dengan peristiwa Maulid Nabi. Karena setelah pertemuan itu mereka akan berpisah kembali dan perpisahan itu diakhiri dengan acara yang meriah disertai dengan bacaan zikir semalam suntuk hingga pagi menjelang perpisahan ketiga saudara itu. Maka pada saat itu Fanten berlangsung di mana ketiga saudara ini akan saling duduk berhadapan, saling memberikan hadiah, dan saling mengingat sesama teman yang disebut teman Fanten. Sejak itulah tradisi Fanten diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Masyarakat Patani hingga saat ini terus memperingati bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan tradisi Fanten. Setelah itu definisi daripada Fanten adalah Fanten kasih mengasih kepada tetangga, yaitu Desa Kipai dan Desa Oilig.
Maka Fanten ini adalah kasih mengasih, masuk dalam segi sosial dan budaya secara nasional maupun internasional. Fanten terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pertama merupakan tahap persiapan Fanten, tahap kedua tahap pelaksanaan Fanten, dan tahap ketiga tahap akhir atau penutup pelaksanaan Fanten. Setelah disepakati oleh kedua desa tentang pelaksanaan Fanten, maka Fanten dimulai tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Persiapan Fanten. Pada saat malam 12 Rabiul Awal, masyarakat Patani kedua desa, Wailegi dan Kipai telah berzikir di kedua masjid. Zikir dilaksanakan setelah sholat maghrib. Kemudian setelah berzikir, pemimpin adat dari desa Wailegi yang disebut Sangaji akan mengumumkan kepada masyarakatnya atau jamaahnya bahwa bulan Maulid telah tiba. Apakah kita akan melaksanakan Fanten atau tidak? Dalam bentuk perayaan Fanten kita lakukan dimulai dari zikir riwayat di masjid pada malam 12 Rabiul Awal hingga berakhir nanti pada saat zikir Fanten untuk menghantar pulang Rabiul Awal 1444 Hijriah tahun ini mendapatkan. Setelah disetujui, maka akan diutus seorang warga untuk menyampaikan kepada pemimpin adat di desa Kipai yang dikenal dengan sebutan Kapitalao. Pada malam itu juga, keputusan untuk melaksanakan Fanten harus disepakati. Musyawarah bersama antara Sangaji, Kapitalao, imam, dan kepala desa kedua desa tersebut untuk menentukan waktu pelaksanaan Fanten pun dilaksanakan. Kemudian setelah disepakati dan ditetapkan waktunya dari kedua pimpinan adat atau pimpinan desa, yakni Sangaji dan Kapitalao beserta perangkat desa lainnya, maka Fanten ditandai dengan pukulan gong atau tifa atau drum yang saat ini menjadi pengganti musik tradisional saat ini. Ini menjadi pertanda bahwa pelaksanaan Fanten telah dimulai dengan desa Wailegi sebagai desa pertama pelaksana Fanten atau disebut desa tuan rumah dalam pelaksanaan Fanten, dan warga masyarakat dari desa Kipai sebagai tamu Fantennya. Keesokan harinya, seluruh warga akan mendaftarkan diri menjadi peserta Fanten. Peserta Fanten yang jumlahnya harus sama bisa juga berasal dari desa lainnya. Dengan ditetapkannya desa Wailegi sebagai desa tuan rumah Fanten pertama, maka saat itu juga akan diadakan pertunjukan Cokaiba, yaitu setan bermuka jelek. Cokaiba menjadi simbol bahwa bulan Maulid telah tiba dan Fanten telah dimulai. Sejarah Cokaiba tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Halmahera Tengah, khususnya Patani, karena Cokaiba pertanda bulan Maulid telah tiba. Menurut cerita tetua bahwa Cokaiba menjadi simbol yang mengandung makna religi, di mana Cokaiba merupakan wujud dari seluruh makhluk ciptaan Tuhan seperti setan, iblis yang bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapan selanjutnya yaitu pembuatan benteng. Benteng sebagai simbol pertahanan oleh masing-masing desa. Diawali dengan benteng dari desa Wailegi, kemudian akan dibuat juga benteng oleh desa Kipai. Pembuatan benteng menjadi sebuah keunikan karena benteng yang dibuat haruslah bertemakan sesuai dengan peristiwa Nabi.
Kali ini mereka memilih tema Karbala. Begitu juga dengan tema yang diangkat dari Desa Kipai sebagai pelaksana Fanten kedua. Benteng sebagai pintu masuk utama menuju ke lokasi Fanten. Setelah memasuki benteng, akan ada dinding yang tinggi yang terdapat 2 pintu yang akan dilewati peserta Fanten sebagai simbol bahwa kedudukan dan jabatan seseorang haruslah dihormati dan dihargai. Pintu ini terdiri dari 1 pintu sebelah kanan yang akan dilewati oleh peserta Fanten yang memiliki kedudukan sebagai perangkat adat, dan pintu sebelah kiri dilewati oleh perangkat pemerintahan. Kemudian akan disusul oleh seluruh masyarakat sebagai peserta Fanten. Setelah semua persiapan selesai, maka tibalah saat pelaksanaan Fanten. Pada saat ini, seluruh masyarakat telah mempersiapkan segala kebutuhan seperti makanan, minuman, dan berbagai suguhan yang akan diberikan kepada tamu Fantennya. Tahap selanjutnya, pelaksanaan Fanten. Pelaksanaan Fanten diawali dengan pemeriksaan benteng oleh masing-masing desa. Pemeriksaan benteng dilakukan di pagi hari hingga siang. Masyarakat yang memeriksa benteng akan berpenampilan unik dan menarik. Pemeriksaan benteng ini dilakukan hanya untuk memastikan bahwa keadaan aman dan Fanten telah siap dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa tidak ada kemunafikan atau tentang menjaga amanah. Setelah dilakukan pemeriksaan benteng dan dipastikan bahwa keadaan aman, maka pada sore harinya telah bersiap-siap sekelompok perempuan yang berpakaian rapi dan memegang parang terbuat dari kayu. Kelompok ini adalah pasukan soldadu. Kelompok soldadu hanyalah terdiri dari mereka yang masih perawan dan atau mereka yang telah ditinggal mati suaminya atau para janda di masing-masing desa. Mereka berjumlah 44 orang. Para soldadu ini bertugas untuk menyampaikan dan menjemput para peserta Fanten dan memastikan bahwa pelaksanaan Fanten akan berjalan aman di bawah pengawasan mereka. Setelah peserta Fanten telah siap dan tiba di tempat pelaksanaan Fanten, akan disuguhkan dengan penampilan drama yang dipersembahkan oleh tamu Fanten. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh kepala desa sebagai tuan rumah Fanten. Panji Tauhid di muka bumi. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini.
Kemudian peserta Fanten akan dipersilakan duduk berdasarkan jabatan dalam pemerintahan. Kemudian akan dilaksanakan pembacaan arwahan atau doa untuk leluhur. Dilanjutkan dengan silaturahim dengan pasangan Fanten dan akan saling melayani, sekaligus mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah pelaksana Fanten. Kemudian para peserta Fanten akan kembali ke rumahnya masing-masing dan akan kembali lagi setelah malam untuk melaksanakan zikir hingga pagi menjelang. Kemudian para peserta Fanten akan kembali melanjutkan zikirnya semalam suntuk hingga pagi menjelang. Pada saat pembacaan zikir, pasukan soldadu dengan ketatnya akan mengingatkan para peserta zikir untuk tetap fokus dan tidak mengantuk. Sesekali mereka akan menepukkan parang mereka di bahu pezikir agar mengingatkan tetap fokus dan tidak mengantuk.
Pada bagian akhir akan dibacakan doa-doa penutup oleh para imam. Kemudian para pemimpin adat yaitu Kapitalao maupun Sangaji akan memberikan pesan-pesan fantennya. Pesan ini bertujuan untuk selalu mengajak sesama teman fanten untuk tetap saling menjaga silaturahim, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh leluhur mereka dan sebagaimana perintah ajaran agama. Fanten akan diakhiri dengan bersalam-salaman antar peserta fanten yang dilanjutkan dengan mengantarkan makanan dan minuman kepada pasangan fantennya, yakni dari desa atau kampung yang menjadi peserta fanten kepada desa atau kampung sebagai tamu fantennya. Inilah makna fanten yang sesungguhnya, saling mendoakan, saling memberi dan menerima, saling melayani dan saling mendoakan satu sama lain. Dengan melaksanakan fanten, masyarakat Patani, khususnya kedua desa, yaitu Desa Wailegi dan Desa Kipai, akan hidup rukun, aman, damai, dan tetap menjaga silaturahim, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin wasahiyata wa salam wa ja'alna madalan ja'aitan dina anhum wa ati wasilata wal fadila wa syarafata wa darajatan wa wa basmaka Mauludin Bung tiana sau amak singau nak nu potonja setibo sosofire birahi amam birahian baga maulur le diwayan maulur sukaiba pada panten jali maulure bahwa saya akan mengusulkan, saya akan pertaruhkan, saya mencoba untuk menjual fanten ini untuk bisa diterapkan sebagai warisan budaya Tabenda Indonesia. Sangat berbeda sekali provinsi lain melakukan adat istiadat dalam rangka memeriahkan kelahiran Nabi. Berbeda sekali, saya lihat berbeda sekali yang ada di Patani. Olehnya itu karya budaya yang ditinggalkan oleh warisan kita beribu-ribu abad yang silam, hari ini kita tetap mempertahankan. Saya datang pada fanten kedua dengan tim yang lengkap. Ibu Lucy sebagai tim ahli warisan budaya Tabenda Maluku Utara saya hadirkan. Kemudian juga ada tim dokumenter yang telah melakukan pendokumentasian